Interest 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-11. Bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua Sobat Interest 007 hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat Interest 007, hari ini saya akan kembali membahas salah satu kompetensi manajerial dari ASN yang diatur dalam Permenpan nomor 38 tahun 2017. Jadi udah ada dua nih kompetensi yang kita bahas di edisi sebelumnya. Nah, kalau Sobat Interest 007 belum nonton, yuk disimak lagi ya edisi-edisi sebelumnya. Jadi kemarin itu kita ada bahas tentang mengelola perubahan dan pengembangan diri dan orang lain. Silakan disimak ya di edisi yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan mengangkat tema orientasi pada hasil. Dan saat ini juga saya sudah mengundang seorang rekan saya yang kayaknya cocok banget nih ya untuk diajak berdiskusi tentang kompetensi yang satu ini. Siapa yang saya undang hari ini tidak lain tidak bukan adalah Pak Doni Marbun. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, apa kabar Pak Doni? Baik Bu, sehat. Sehat, puji Tuhan. Pak Doni, sebelum kita ngobrol, mungkin bisa juga disapa dulu Sobat Interest 007. Halo Sobat Interest KPPN 007 Gunung Sitoli, ketemu lagi di acara podcast. Kali ini saya dari seksi BDNS ikut bergabung terkait dengan orientasi pada hasil yang akan kita diskusikan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Nah, itu ya. Oke, jadi Pak Doni, untuk tema yang hari ini mau kita bahas tentang orientasi pada hasil, kita bahas dari definisinya dulu ya. Berdasarkan Permenpan 38 tahun 2017 itu, orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, kalau dari definisi itu ya, pasti Pak Doni udah ada dong ya kompetensi itu ya. Kalau dari jabatan Pak Doni yang sekarang ini kan di pejabat pengawas ya, itu di Permenpan itu diharuskan mencapai level 2 Pak, gitu. Bahkan mungkin Nyanyan udah di atas 2 nih kayaknya ya. Nah, kalau yang level 2 nih Sobat Interest 007 itu levelnya harus sampai menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Kemudian mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Terus yang terakhir memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. Gimana Pak? Kira-kira udah cocok ya Pak ya? Sudah. Cocok, mantap. Oke, sebelum lebih jauh nih ya, saya berdiskusi, saya awalnya mau tanya-tanya dulu sama Pak Doni. Pak Doni di KPPN Gunung Sitoli ini udah berapa lama Pak bertugas di sini? Kurang lebih 2 tahun 1 bulan. 2 tahun lebih 1 bulan. Wah, berarti udah cukup lama ya Pak ya? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun berarti artinya betah. Kalau baru 2 tahun ya, kalau sudah, nah itu siap-siap udah mau pindah kayaknya kalau dibilang udah. Siap. Belum mau pindah ya Pak? Pindah bisa, tetap juga masih siap. Masih betah berarti. Baik. Sebelum di KPPN Gunung Sitoli, Pak Doni pernah bertugas di mana aja Pak? Sebelum di KPPN Gunung Sitoli, saya pernah di KPPN Langsa Aceh, kemudian di KPPN Bali G, Sumatera Utara, dan terakhir promosi ke KPPN Gunung Sitoli sampai dengan saat ini. Oh, jadi penempatan pertama Pak Doni di Langsa. Langsa Aceh. Oh, penempatan pertama pelaksana ya. Pelaksana. Sekarang kan Pak Doni kepala seksi PDMS. Betul. Di Langsa PDMS juga Pak. Di Langsa sempat di MSKI, BD, dan juga seksi bank. Terakhir di MSKI. Di MSKI di Langsa ya. Oh.
Oh, Langsa tipenya A1 ya Tipe Pak ya. A1. Jadi agak beda dengan di Gunung Sitoli. Kalau Gunung Betul. Sitoli PD sama MS digabung. Digabung Terus Pak Doni pindah ke Bali G. ke Bali G Oh. sebagai fungsional Oh, fungsional. 1,5 tahun. Kemudian promosi ke Gunung Sitoli sebagai pejabat pengawas. Oh, oke. Berarti yang paling lama di Langsa. Langsa. Di Langsa berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Wah, tapi masih belum terlalu jauh lah ya Pak ya, masih di daerah Sumatera ya. Mudah-mudahan Masih penempatan Sumatera. berikutnya juga Mudah-mudahan. masih di Sumatera juga ya Pak, Amin. deket-deket aja. Oke. Kalau di sekarang ini kan Pak, di Bapak di PDMS ya. Boleh nggak Pak cerita lebih lebih jauh lagi, kira-kira fungsinya PDMS itu apa aja sih Pak kalau di KPPN? Kalau untuk tipe A2 artinya KPPN yang menggabungkan pencairan dana dan manajemen satker. Fungsinya itu kurang lebih adalah budget execution control, budget management, dan juga fungsi edukasi terhadap pejabat perbendaharaan. Jadi kalau untuk budget execution kita kurang lebih mencairkan anggaran dari tagihan-tagihan yang masuk dari satuan kerja atau stakeholder kita. Kemudian kalau untuk budget control itu kita terkait dengan verifikasi tagihan yang masuk, kemudian pengelolaan rent kas-nya atau perencanaan kas, kemudian nanti kita pengelolaan terhadap supplier dan kontrak dari atau komitmen dari setiap stakeholder yang masuk ke KPPN Gunung Sitoli. Kemudian untuk fungsi yang tadi edukasi terhadap stakeholder atau pejabat perbendaharaan ini lebih ke arah refreshment, juga mengingatkan atau mengedukasi setiap pejabat perbendaharaan kita dari satuan kerja untuk bisa menjalankan fungsi treasury-nya sesuai dengan ketentuan atau peraturan-aturan yang berlaku, ataupun atas update-update terbaru baik secara aplikasi, sistem, ataupun dengan perundang-undangan yang baru, misalnya kayak aplikasi yang terbaru sekarang yang Sakti, penerimaan negara atau NPNG 3, atau mungkin nanti yang sertifikasi terhadap pejabat perbendaharaan yang mungkin itu secara garis besar tugas fungsi dari seksi PDMS di KPPN tipe A2 atau Gunung Sitoli 1. Oh, jadi di PDMS itu bukan hanya sekedar menerbitkan SP2D ya Pak, mencairkan yang diajukan sama Satker ya Pak. Jadi kita harus lihat lagi, kita cek lagi, kita periksa lagi gitu ya Pak. Betul. Jadi bisa Pak, misalnya SPM yang diajukan Satker kita tolak, itu bisa Pak? Bisa Bu. Kalau misalnya tagihan itu belum sesuai baik itu uraian, dasar hukumnya, ataupun misalnya ketersediaan dananya tidak ada atau tidak direncanakan dalam perencanaan kas periodikalnya, kita bisa menolak atau mengembalikan tagihan tersebut. Jadi sekalian kita edukasi juga ya. Betul. Yang benar seharusnya bagaimana gitu. Betul. Ya supaya tetap bisa dicairkan mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Itu kira-kira menurut Bapak, tapi sebelumnya udah pernah ya Pak di PDMS ya? Sebelum Gunung Sitoli? Di Gunung Sitoli saya jadi fungsional di KPPN Bali G di bawah koordinasi dengan seksi PDMS juga. Oh, yang bagian konsultasi dengan Satker itu. Betul. Kalau di sini ada yang PTPS seperti di kebetulan di Kabupaten Gunung Sitoli belum ada kebagian pejabat fungsional Bu. Jadi masih mengandalkan CSO dan juga staf middle office. Gitu ya. Jadi tidak ada PTPN di PDMS sini ya Pak. Jadi ditangani oleh semua tim PDMS. Betul. Yang Bapak pimpin. Betul. Dengan tugas fungsinya kan memang sepertinya mulai dari hulu sampai ke hilir itu Pak ya, mulai dari pembinaannya, kemudian sampai pencairannya, seperti itu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak target yang ditetapkan oleh organisasi ya terkait uraian tusi Bapak itu, menurut Bapak itu sulit nggak untuk dicapai target-target? Kalau secara tusi sampai dengan saat ini kita masih optimis bisa tercapai meskipun tetap namanya
tusi itu pasti ada yang challenging-nya Bu ya. Iya. Pasti akan ada ritmenya, kita tidak mungkin semuanya flat bisa tercapai dengan gampang, pasti akan ada tantangannya. Tapi secara sampai dengan target akhir tahun ini, seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati sebelumnya, kita masih optimis bisa tercapai target dari organisasi. Oh berarti saat ini, waktu awal Bapak di sini, waktu Bapak tahun pertama di Gunung Sitoli, apakah perasaannya sama? Kalau sekarang kan mungkin karena Bapak udah 2 tahun Siap. lebih ya, 1 bulan. Nah, mungkin udah lebih menguasai. Tapi waktu awal Bapak di sini, apakah merasa bahwa ya secara umum ya bisa nggak saya capai gitu? Sama nggak perasaannya? Kalau di awal penugasan tentu pasti ada perbedaan Bu. Kalau di awal penugasan pasti kita ada yang namanya masih semacam bisa nggak ya dengan tempat baru mungkin atau dengan tim yang baru, itu pasti akan ada Bu. Kemudian dengan karakter yang mungkin wilayah di sini satkernya yang belum kita pahami, itu pasti akan ada perasaan seperti itu. Tapi setelah menjadi fungsional di tempat sebelumnya yang kurang lebih interaksi dengan satuan kerja, interaksi dengan para pejabat internal di KPPN, jadi koordinasi juga dengan level di atasnya baik di provinsi ataupun dengan kantor pusat dari media-media komunikasi yang ada. Rasa pesimis seperti yang tadi di awal penugasan itu mungkin nggak sebesar rasa optimis kita. Kalau ada pasti ada, tapi kita udah merasa harus bisa dan yakin pasti bisa. Berarti lebih ke karena pengaruh eksternal ya. Maksudnya target kan memang itu aja kan. Tapi apakah tim saya yang baru ini bisa bersama-sama dengan saya? Apakah yang saya layani nanti bisa menerima? Berarti tantangannya lebih ke situ ya Pak? Betul. Bukan jenis pekerjaannya, karena jenis pekerjaannya mungkin Bapak udah kuasai mungkin sebelumnya ya. Kalau secara jenis pekerjaan kurang lebih di KPPN sebelumnya tipe A1 sampai dengan yang sekarang tipe A2 ataupun dari saat kita pelaksana sampai dengan menjadi pejabat pengawas, mungkin tantangan yang paling besar itu dari sisi eksternal. Jadi bukan dari kita pribadi ataupun dari kita selaku pejabat pengawasnya. Kalau tantangan tetap dari sisi eksternal karena tusi yang PDMS ini dia sangat dipengaruhi faktor eksternal, komunikasi dengan pihak stakeholder, edukasi ataupun diklat-diklat internal kita juga untuk bisa mengedukasi ke satker lagi, atau update informasi dari aplikasi, informasi peraturan yang harus kita sampaikan ke eksternal lagi, kemudian nanti mengkoordinir atau mengajak kerjasama teman-teman satu tim ini biar bisa memberikan nilai kinerja yang terbaik. Jadi semuanya tetap muaranya itu nanti adalah ke pihak eksternal yang menjadi faktor pengaruh yang paling besar. Iya, banyak dipengaruhi sama eksternal. Betul. Nah, kalau udah itu langkah-langkah apa Pak yang Bapak buat untuk bisa mengatasi kesulitan yang di awal itu, yang sekarang sepertinya udah mulai teratasi ya? Mungkin kalau di awal-awal kita penugasan Bu ya, seperti yang kita sharing tadi, banyak tantangan ataupun faktor situasi awal mungkin gitu Bu ya. Kalau kita yang pertama menurut saya yang paling pas itu adalah komunikasi. Komunikasi yang jadi kunci sebenarnya, yang harus kita siapkan dulu. Kemudian kita ajak tim kita komunikasi, kita petakan satker-satkernya, mulai dari satker yang bisa kooperatif sampai dengan satker yang sulit untuk koordinasi, kemudian satker-satker yang sulit mencapai target IPA-nya misalnya, satker kinerjanya yang kurang bagus di tahun-tahun sebelumnya, kemudian kita petakan, lalu kita petakan kemampuan tim kita. Teman-teman di seksi PDMS kita lihat mana yang mumpuni untuk komunikasi langsung dengan satker, mana yang dia bagusnya itu dari sisi back office ataupun kemampuan olah datanya yang non verbal, kemudian mana satker yang bisa menjadi
contoh untuk satker yang lain itu semua kita petakan dulu, kemudian baru kita cari mana yang harus kita lakukan dengan target-target itu kita, target kinerja. Kalau dari sisi IPA sebagai target itu, maka kita cari satker-satker yang lemah dari sisi pengelolaan dari beberapa indikator yang ada. Kalau dari sisi transaksi digital, kita cari satker-satker yang memang dia wajib untuk transaksi tapi kurang edukasi ataupun mungkin lemah dari sisi cara bertransaksinya. Kemudian kita cari faktornya mana, apa yang bikin dia lemah, ternyata ada faktor lain lagi, misalnya dari sisi bank, dari sisi vendor atau toko di sekitar kita, mindset toko. Nah itu kita petakan dulu, kemudian baru kita cari timeline kita untuk mengerjakannya. Tapi untuk bisa mengcombine itu semua, menurut saya komunikasi lah yang harus kita jalankan dulu dari internal KPPN, internal seksi PDMS, kemudian ke eksternal ke stakeholder. Berarti menarik nih ya, Sobat Interest 007. Jadi Pak Doni semacam bikin SWOT mungkin ya Pak, di mana kekuatannya, di mana tantangannya, peluangnya seperti apa, kemudian targetnya dipetakan gitu ya, yang mau dicapai apa aja, dan dihubungkan dengan kekuatan tim yang Bapak punya gitu ya. Siapa bisa mengerjakan ini, siapa bisa mengerjakan ini, luar biasa ya Pak Doni. Pengalamannya itu mungkin waktu ya yang menempa sehingga bisa akhirnya sampai sekarang menurut Pak Doni udah cukup mapan lah ya, bisa menguasai pekerjaan, mencapai target-target yang ditetapkan. Nah, kalau dari cerita Pak Doni tadi, mungkin Pak Doni bisa state ya dengan jelas kira-kira pencapaian yang Pak Doni buat sampai sekarang ini itu lebih banyak dari diri Pak Doni atau orang lain yang atau situasi yang mendukung itu pencapaian itu. Kalau untuk pencapaian tentu karena kita di bidang yang berkaitan dengan banyak pihak, tim, dan memang untuk pencapaian harus pencapaian tim, jadi faktor yang paling membuat kita bisa mencapai kinerja kita yang dari tahun ke tahun itu dominan adalah dari berbagai pihak sih, terutama dari tim PDMS. Kalau untuk dari sisi personal mungkin tidak sebanyak faktor dari sisi teman-teman yang ekstra itu atau komunikasi kita keluar, mungkin itu sih. Maksud saya, tapi kalau misalnya Pak Doni kan leader ya di tim Pak Doni ya. Kalau Pak Doni nggak punya keteguhan, ketangguhan gitu ya, memegang komitmen yang tinggi, mungkin nggak bisa jalan juga Pak. Kalau Pak Doni mau menyerah di jalan, udahlah kalian aja lah yang kerja, aku pusing gitu, kan nggak bisa juga kan Pak? Kalau itu memang kita kalau nggak yakin dari diri sendiri dulu, memang nggak ada target dari sendiri, ya pasti nggak akan jalan Bu. Kalau memang dari awal kita udah harus siapkan seperti yang saya sampaikan tadi Bu, di awal di tempat ini kita baru, target ke depan harus seperti ini, dari diri kita harus siap dulu Bu, yakin dulu sama kita mampu nih gitu. Siap, mampu, dan pasti bisa. Tapi pernah nggak Pak Doni ngerasa dalam situasi saya semangat ya kan, tapi kayaknya lingkungan nggak support nih, tim saya nggak mau nurut nih apa yang saya bilang, nggak dikerjain, satker misalnya udah maaf ya Sobat Interest 007, udah dikasih edukasi tapi tetap aja mungkin melakukan hal yang tidak disampaikan gitu, yang diajarkan gitu, mungkin masih lupa aja gitu kan, masih kurang aja gitu. Pernah nggak Pak Doni ngerasain saat-saat situasi seperti itu? Kalau situasi seperti itu, karena kita berkaitan dengan berbagai pihak, pasti ada. Itu pasti ada dan sering terjadi. Yang paling sering faktornya misalnya yang ini yang mungkin secara non eksternal dulu ya, yang bukan dari satker dulu, dari tim, dari sisi kita tim. Kita pernah kebagian penugasan seksi PDMS itu oleh
CPNS dan orang yang baru sama sekali di seleksi PDMS. Baru penempatan. Ya, timnya itu dari orang-orang yang belum pernah di PDMS, di PD atau di MS, dan yang baru dilantik sebagai CPNS. Iya. Benar-benar penempatan fresh, Iya. mulai dari nol, yang harus saya bentuk lagi, bimbing dari awal lagi ya. dari awal itu pernah Bu. Jadi sampai di satu titik kita benar-benar harus rombak ya dia. Kita rombak kembali timnya biar jangan sampai nanti kita, karena PDMS ini kan pada intinya adalah layanan yang menjadi wajah KPPN. Iya, ujung tombak lah ya. Betul. Nah, jadi kita jangan sampai bikin layanan kita itu malu di awal, kemudian gagal di awal, tapi berhasil di SPN atau tagihan. Jadi kita tetap harus bisa sinkronkan atau minimal 50-50 lah bagiannya dulu. SPN jalan bagus, layanan front office kita itu tetap berjalan dengan bagus. Nah, mengkoordinir teman-teman yang baru, mengkoordinir teman-teman yang baru benar-benar CPNS di Kabupaten Gunung Sitoli, nah ini juga pernah terjadi dari tahun 2023. Jadi kita membentuk pelan-pelan, kita edukasi. Jadi 1 tahun setelah Pak Doni di sini ya. Betul. Kita ajarin, kita edukasi caranya SPM seperti ini, tagihan seperti ini, jangan sampai kelewat yang ini. Ada satker yang seperti ini, harus seperti ini, komunikasinya yang baik itu. Kurang lebih kita lihat dulu karakter orangnya, satkernya dari mana. Karena kadang ada satker yang bisa diajak komunikasi baik, ada yang memang harus bahasanya itu bahasa santai atau yang non formal. Nah itu ada. Kemudian dari sisi satker, kendala dari sisi satker yang tadi bikin kita ada merasa kurang yang seperti Ibu tanyakan tadi, itu juga ada. Mungkin karena orangnya suka berganti-ganti juga ya Pak di Gunung Sitoli ya. Selain satker yang berganti, pegawai kita pun sering rotasi. Kemudian faktor rotasi di satker pun itu sering terjadi. Kita baru edukasi operatornya, tiba-tiba operatornya pindah atau pejabatnya yang pindah, edukasi ulang lagi. Itu sering terjadi. Yang SPM-nya sudah kita kasih tahu, bikin proses ini, tagihan ini, uraiannya ini, masih aja ada lagi yang penolakan berulang. Itu ada. Jadi mungkin itu tidak bisa kita hilangkan 100%, tapi memang akan selalu ada meskipun kita sudah berupaya maksimal ya Bu ya, karena itu faktornya dari eksternal juga. Kalau seperti itu kan Pak, berarti kan kita udah tahu nih target kita, bos kita udah petakan tadi ya kata Bapak kan, udah petakan, sudah kita coba lakukan upaya, terus ternyata waktu eksekusinya ya itu tidak sesuai gitu ya. Ada mungkin yang kita harapkan setelah kita latih langsung bisa, ternyata enggak. Satker udah kita latih ternyata ganti orangnya gitu lah ya. Artinya ada gap antara penyimpangan yang seharusnya kita udah bisa nih dengan usaha-usaha ini, kita udah rancang ternyata gagal gitu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan tuh kalau dalam kondisi kayak gitu Pak? Pernah kan ngalamin itu berarti kan ya? Untuk situasi itu kita pasti pernah, apalagi yang berkutat di bidang PDMS atau MSKI itu harus terjadi. Langkah yang kita terapkan sebenarnya itu kita harus prioritaskan dulu. Mana satker yang memang dia ini masih skala tertolong. Oh oke. Mana satker yang sekali lagi pemetaan lagi ya, siap. Karena kalau kita nggak lihat satkernya, ini hanya jadi masalah berulang yang tidak akan selesai. Kalau satkernya masih tertolong, itu biasanya saya sampaikan, saya ajak edukasi dengan CSO juga, kita ajak duduk bareng, kita sampaikan. Biasanya ada yang memang dengan itu tadi bahasanya tadi yang ternyata ketika kita jelaskan secara peraturan, letterlet, itu susah nangkep. Karena memang kebiasaan atau kondisi satker itu beda-beda. Ada yang memang mereka berkutat dengan literasi, ada yang berkutat dengan lapangan gitu Bu. Jadi kadang bahasa itu pun menentukan cara tangkap satker. Banyak yang udah kita edukasi secara bahasa santai, berhasil.
Malah lebih berhasil nangkep nambah. dia mungkin Betul Bu, ya. ya. Memang ada aja satker yang eh, belum langsung berhasil 1, 2, 3 kali kita coba edukasi. Ini untuk satker yang seperti ini atau yang agak extra effort, Ya. itu biasanya kita ajak secara one on one. Kita cari tahu, kita ajak komunikasi yang Iya. baik itu secara tatap muka atau dari komunikasi WA. Kita tanya masalahnya apa, kenapa seperti ini. Nanti ternyata baru ketahuan, ternyata di balik itu ternyata banyak keluhan mereka itu dari satuan kerja ternyata karena tekanan atau misalnya faktor yang sudah kebanyakan pekerjaan variatif, pekerjaan di internal ditambah lagi variatif pekerjaan di untuk keuangan, jadi mereka kadang lupa. Jadi kalau memang dia yang sering itu adalah yang lupa Bu. Jadi kita mau nggak mau ya memang kita harus Terus ya. rutin ya, reminder berulang, ingatkan kembali. Nanti sebelum jatuh tempo itu biasanya saya reminder lagi secara japri, Bang, Kakak atau Bapak Ibu, jangan lupa ya, ini nilai kita sudah seperti ini, tagihan kita seperti ini, jatuh tempo tanggal sekian. Itu biasanya yang kita lakukan untuk satker-satker yang kategori ekstra prioritas yang tadi. Namanya cukup reminder group. Tapi kalau untuk satker-satker yang memang ekstra effort yang udah di kategorinya tadi sering berulang, itu biasanya saya japri, saya ajak komunikasi santai, dan teman-teman CSO juga kita ingatkan untuk komunikasi seperti itu. Berarti kalau boleh saya bilang nih Pak Doni mungkin mencoba mencari cara yang lain ya, yang lebih pas. Kalau misalnya intervensi ini nggak berhasil, oh berarti cara lain, ganti cara sampai akhirnya berhasil ya. Upaya yang terus-menerus ya, continuity ya, luar biasa semangatnya. Tapi Pak Doni pernah nggak di dalam pekerjaan, mungkin nggak di Gunung Sitoli aja, di masa-masa lalu juga pernah nggak merasa gagal gitu, misalnya mencapai target atau mungkin bukan IKU ya, kalau IKU kan memang biasanya harus kita upayakan sampai berhasil. Target-target kecil gitu yang ditetapkan oleh kepala kantor misalnya, atau dulu waktu pelaksana mungkin oleh ketua timnya, pernah nggak Pak Doni ngerasa itu? Terus kalaupun pernah, gimana cara Pak Doni maksudnya tidak berlarut-larut dalam kegagalan itu? Kalau gagal secara itu mungkin kita agak jarang Bu ya, karena semuanya pasti akan extra dan pasti bisa. Kemudian untuk target non-IKU atau target tambahan untuk mendukung target kinerja organisasi itu pernah. Jadi yang untuk IKU tambahan pencapaian atau memulai transaksi digital di KPPN Gunung Sitoli yang benar-benar kita mulai dari awal banget. Dulu rupanya ini nggak ada yang pakai gitu transaksi. Semula saya ditempatkan di sini, itu kita masih sebatas sampling ataupun piloting ya istilah kita Bu ya, piloting beberapa satker saja. Jadi kira-kira dari 69 satker ada berapa satker lah kira-kira yang udah pakai transaksi digital? Untuk yang sudah bertransaksi digital KKP saja kita sudah di angka setengah atau di angka 30 satker. Waktu awal-awal? Sebelumnya itu kita hanya paling 3 satker. Oh jauh ya? Betul, karena memang kita pada saat itu KKP kan masih barang baru ya. Apalagi mungkin di Gunung Sitoli ya. Gunung Sitoli yang kategori geografisnya untuk toko budaya jarang ya, sedikit itu lah, masih sedikit. Kurang familiar. Ya, betul. Kemudian kita kerja keras kemarin itu kita edukasi, kita petakan ulang mulai dari kewajiban dari sisi UP-nya, edukasinya KKP itu apa sampai mulai ikut transaksi, bahkan sampai cara bertransaksinya itu kita buat tutorial video. Kemudian kita kasih ke satkernya mulai dari tutorial tertulis letterhead sampai dengan tutorial video, itu juga sudah sampai akhirnya sekarang kurang lebih 30 satker kita sudah bertransaksi KKP meskipun dia kemampuan satkernya untuk transaksi itu ada yang sekali sebulan,
setiap bulan atau yang beberapa kali dalam sebulan itu variatif, karena memang itu kan sesuai dengan kemampuan UP dan juga eh, bentuk output kerja satker. Iya, mau beli barang apa? Betul. 30 itu kan, tapi nggak semuanya harus KKP kan, yang di atas 20 juta ya, kalau KKP itu ya. Betul. Jadi Kalau- yang wajib KKP berapa satker sebetulnya? Kalau yang wajib KKP secara satker kita saat ini itu ada kurang lebih 35 satker. Seharusnya 35. Seharusnya. Berarti kalau udah 30 udah tinggal 5 aja nih ya? Kurang Yang lebih belum. gitu Bu, kecuali karena ada perubahan porsi UP atau Oh, iya. UP awal. Mm-mm. Nah itu kan Jadi nggak bisa wajib dikecualikan lagi Bu, atau dikurangi lagi. Nah jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan sebenarnya Bu. Iya, Tapi iya, yang iya. khusus untuk yang tahun sekarang aja itu kita 30 satker sudah rutin, sudah ada transaksi lah. Sudah Sudah bertransaksi menggunakan transaksi sekali KKP. sebulan KKP. Artinya edukasi kita terkait dengan KKP berhasil. Iya, tapi berarti di awal-awal Di itulah yang awal-awal Pak itulah Doni yang- merasa Iya, Bu. gagal, ya Gagal kan? karena memang kan itu sulit ya Bu ya, mengenalkan barang baru, cara baru, apa budaya baru ya. kepada wilayah yang kategorinya adalah remote area kah, atau dia berhabisnya kepulauan. Iya. Nah itu biasanya agak sulit, bahkan kalau Mungkin sekarang orang takut juga kali ya. Ya, Pakai kartu betul. kredit, takutnya nanti di ini orang di hack atau penipuan, apa. hacker dan semuanya, memang itu tantangan lah Bu yang di Iya, awal-awal iya. kemarin berapa kali kita edukasi itu masih nambah satu. Oh, Ya kita sudah, tujuannya nggak terlalu. iya Bu, kita sudah kerja ke sana, koordinasi dengan bank, kolaborasi dengan seksi-seksi yang lain, nambahnya cuma 1 atau 2 satker. Gagal seperti ini kan, perasaan ini tentu itu kita rasa sebagai gagal Bu ya, Iya, karena iya. harusnya kan dengan kewajiban dari sisi satker saja harusnya dia sudah bergabung banyak. Iya. Tapi ternyata hanya baru gabung 1-2 dari itu, yang dari transaksi-transaksi yang baru. Untuk yang IPA-nya, faktor-faktor seperti banyaknya libur, kayak tahun ini kita kan banyak libur di semester 1. Oh iya, yang Nah, bulan Mei kemarin tuh, betul. libur terus tuh. Semester 1 kita banyak libur, artinya hari kerja efektif setiap bulan itu berkurang. Sedikit, iya. Sementara target halaman 3, perencanaan pembayaran, target serapan itu dipengaruhi dengan hari kerja. Iya, betul. Uang makan Iya. jadi berkurang, lembur jadi berkurang, Iya. itu yang paling nyata untuk pegawai. Nah ini kan akan menjadi pengurang nilai kinerja. Nah ini secara bulanan mungkin ya kita rasa gagal di situ bukan, tapi karena memang faktor situasi yang kita tidak bisa berbuat apa lagi, karena perencanaan pun 3 bulanan, liburnya sudah langsung banyak dimerahkan, otomatis serapan pegawai yang dari target sudah ditetapkan untuk 1 triwulan tidak bisa dikejar atau tidak bisa dipaksakan juga oleh satuan kerja. Nah untuk ini, situasi seperti ini kita ya hanya bisa mengedukasi satuan kerja, lagi-lagi kita edukasi, ayo kita perbaiki rencananya, nanti kita lihat lagi kalender merah, kita lihat lagi mana satker-satker yang memang kemarin nilainya jemblok atau anjlok. Nah itu yang harus kita naikkan lagi, extra import lagi untuk semester 2 atau triwulan 3 secara yang terdekat. Berarti Pak Doni ini kayaknya nggak pernah ngerasa galau ya. Kalau misalnya nggak tercapai, ya udah kita coba lagi. Harus seperti itu. Life must go on ya. Iya. Kalau kita berhenti hanya sebatas merenung, kayak terbawa suasana gagal atau tidak mampu, merasa nggak mampu lagi, mungkin dengan variasi kerja di PDMS mungkin kita bisa jadi depresi Bu. Kalau kita langsung merasa down duluan. Memang targetnya itu banyak, tinggi, ya kita harus mentalnya harus disiapkan dulu. Jangan sampai merasa nggak mampu. Jangan berlama-lama. Merasa gagal, karena nggak ada yang sempurna ya Bu. Ya pasti akan ada yang gagal. Sekali 2 kali, maka nanti bisa lebih baik ke depannya, mungkin itu sih. Luar biasa. Itu tadi berarti ya caranya supaya tetap bersikap positif ya. Nanti bisa kita perbaiki, depannya juga bisa perbaiki gitu ya. Nah kalau Pak Doni sendiri kan tadi kayaknya Pak Doni orang yang tetap selalu bersemangat ya kan, tetap optimis gitu kan. Nah saya mau tahu Pak Doni sering atau selalu bahkan menetapkan target yang lebih tinggi nggak terhadap maksudnya target pribadi ya,
dibandingkan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kayak misalnya IPA. IPA kan ditargetkan kalau di IKUPAMI itu kan 95 ya, nilainya 95 rata-rata ya Pak. Nah, apa Pak Doni? Oh, saya supaya tercapai saya harus kejar target sekian. Selalu seperti itu atau ya sudah apa adanya digariskan organisasi ya udah itu yang saya capai. Gimana kalau menurut Pak Doni? Kalau di seksi PDMS yang saya langsung benar-benar in-charge gitu ya, Ya. yang saya sehari-hari setiap hari itu semuanya sistem target, Iya. mau IPA-nya, mau transaksi digitalnya, mau dia sertifikasinya, semuanya memang sudah sistem target, baik secara organisasi atau IKU. Kemudian ini kerjaan yang tidak bisa saya ikuti sebatas targetnya. Memang harus saya bikin naik satu angka, satu tingkat di atas target. Kalau sertifikasi itu kita targetnya hanya baik sertifikasi proses ini maksudnya sertifikasi pejabat perbendaharaan ya. Pejabat perbendaharaan Bu, itu secara target kita masih dikasih spare kurang lebih sampai dengan semester 1 50%. 50% dari seluruh pejabat perbendaharaan memiliki Ya, sertifikat. betul. Oke. Sementara yang sudah kita kerjakan itu harus kita targetkan di atas. Jadi kalau dari tahun 2022 saya di sini Bu, Ya. itu target saya itu setiap semester itu di atasnya. Kalau semester 1 itu kita harus capai 60-70%. Nah, atas target itu sampai dengan sekarang kita sudah melebihi target terus jadinya Bu. Karena target di awal kita harus sudah buat tinggi. Ketika nanti tidak tercapai, kita masih di atas target yang ditetapkan organisasi. Oh gitu. Jadi kita tetap safety, tapi kita harus tetap di atas target. Makanya dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, pencapaian target seperti sertifikasi saja kita sudah di atas target semesteran, bahkan mungkin untuk target tahunan kita sudah pasti tercapai sampai akhir tahun. Tinggal menjaganya saja. Untuk yang IPA sama, untuk yang IPA kita dari tahun ke tahun kita ada peningkatan terus. Yang dari awal saya di sini itu IPA kita hanya di bawah 95. Kemudian tercapai atau waktu itu memang belum 95. Target saat itu secara IKU 90 Bu. Oke. Secara IKU. Iya. Kemudian secara target untuk organisasi di CPB nasional itu 95. Nah, kemudian karena ada masa peralihan saya pada saat itu, kita hanya mencapai 94,9 secara nilai global. Kemudian di tahun 2003 kita petakan kemudian semua kerjakan lagi mencapai angka 95 ke atas. Kemudian di semester sekarang masih berjalan satu semester kita sudah di angka 98. Wah. Secara target yang di akhir tahun nanti diharapkan kalau dari sisi provinsi kemarin menetapkan 98, mudah-mudahan secara target 99 kita masih bisa tercapai atau di atas 98. Jadi memang terbiasa ya berarti Pak Doni ya menetapkan target selalu yang di atas ditetapkan oleh organisasi supaya sempurna mungkin nilainya ya. Minimal safety lah Bu, artinya kalau sekali turun dikit nilainya kita masih aman. Berarti targetnya ditetapkan setinggi-tingginya, tinggi lah. Jadi kalaupun agak meleset tetap tidak tetap mencapai target yang ditetapkan oleh organisasi. Oh, betul. Gitu ya caranya ya. Siap. Mantap. Nah, kan tadi Pak Doni gitu ya, melatih diri sendiri supaya bisa menetapkan target yang lebih tinggi, ya kan? Just in case agak meleset masih tercapai. Nah, bagaimana dengan tim Pak Doni? Ya, Pak Doni kan sekarang ketua tim ya. Gimana caranya? Nah, ini dulu. Menurut Pak Doni, sebagai ketua tim, tanggung jawab terbesar itu dalam mencapai target itu apakah ada di ketua tim atau menurut Pak Doni di tim yang benar menurut Pak Doni itu ya harus bagi rata gitu antara ketua tim sama anggota tim ya harus sama-sama persentase mungkin more or less lah ya
memiliki persentase tanggung jawab yang sama, atau saya ketua tim saya harus lebih bertanggung jawab, saya harus merasa harus lebih bertanggung jawab. Menurut Pak Doni yang mana yang Baik. Pak Doni anut? Ya. Ya. Kalau untuk tanggung jawab sebagai ketua tim tentu harus lebih besar. Oh, oke. Harus lebih besar karena kita jadi role modelnya, kita yang menjembatani target organisasi dengan tim, kita yang ibaratnya kita yang lebih tahu secara apa yang diharapkan secara organisasi. Jadi untuk mencapai target itu otomatis tanggung jawab harus lebih besar dari ketua. Kalau untuk di tim mungkin secara kapabilitas atau kualitas SDM bisa kita bilang itu sudah lebih merata kemampuannya untuk mencapai target. Jadi tinggal bagaimana ketua tim mengarahkan, mengkontrol target kerja atau hariannya atau target tribulanannya untuk mencapai target organisasi. Jadi secara beban tanggung jawab itu harusnya lebih besar di ketua tim. Kalau semuanya dibagi rata nanti, ketika satunya yang merasa ogah-ogahan karena mungkin ada situasi faktor yang lain menentukan atau mempengaruhi kinerjanya, otomatis yang lain akan terbebani besar ataupun merasa terganggu. Berarti peran terbesar tetap ada di peran ketua tim. Nah, tapi tetap perlu dong kita ya, anggota tim yang support. Nah, gimana tips Pak Doni untuk mentransfer ya spirit yang tadi terus menerus mencoba, nggak gampang nyerah, terus nggak mau berlarut-larut, drop gitu kan. Gimana tuh cara mentransfer ke bawahan spiritnya gitu? Karena tadi lagi-lagi kita sistemnya di PDMS ini targeting Bu ya. Iya. Jadi yang pertama yang saya bikin dengan tim itu adalah komunikasi untuk menjaga moodnya. Karena teman-teman kita ini kita nggak tahu moodnya apa, kondisinya apa, situasi fisiknya bagaimana. Jadi lagi-lagi saya coba aja komunikasikan dan nggak pernah marah. Jangan pernah kita marahin tim. Kalau misalnya apalagi kalau mereka ada satu salah atau kesalahan yang 2-3 kali berulang pun, saya nggak pernah marahkan. Dan coba ajak one-on-one meeting atau CNC, kita ajak dia masalahnya, harusnya seperti ini diskusinya. Kemudian nanti ketika dia sudah bisa mengimbangi mood organisasi, kita lihat situasi moodnya dia juga bagus, baru kita ajak edukasi untuk target-target ini ya, ini nanti kita capai ini. Nah, ketika kita lihat dia lagi kurang bagus moodnya, mungkin kita coba imbangkan dulu, kita ajak bentuk moodnya lagi, baru kita kasih lagi target-target organisasi. Kalau untuk mengajari secara edukasi transfer knowledge, itu kita sambil berjalan, itu sering saya buat dalam komunikasi grup. Itu biasanya saya buat, ini SPM-nya seperti ini, tagihannya seperti ini, kira-kira kita ajak diskusi Bu, menurut kalian ini seperti apa? Baik nggak kalau kayak gini? Kira-kira kalau ada penolakan pun yang menurut kita mungkin kurang jadi masalah besar ya Bu ya, kalau harus ditolak masih bisa kita lanjutkanlah untuk tagihan itu, karena faktor yang lain itu harus kita lihat juga. Nah, itu kita edukasi juga, kita kasih tahu ini kalau kita tolak dampaknya kemana, kalau nggak kita tolak mana lebih besar risikonya. Nah, jadi kita ajarin secara berjalan. Nah, itulah yang saya terapkan, komunikasi yang santai, komunikasi yang tidak arogan atau tidak marah. Bahkan kalau mereka mau ada keinginan personal pun, baik cuti atau diskusi yang di luar kerjaan, itu kita fasilitasi. Di luar kerjaan kita ajak bekerja sama, ngobrol santai, kita tanya masalah-masalah pribadi yang non privasi, mungkin ya artinya masih bisa kita ngomongin bareng-bareng. Itu juga kita ajak santai-santai kita ngomongin. Jadi mereka nggak merasa tim tertekan, tapi tim yang mau bergabung, tim yang mau berjuang. Terlibat. Terus
meningkatkan keterlibatan ya. Iya Bu, jadi dia akan Berarti semangat. komunikasi adalah kunci ya. Betul Bu, komunikasinya Bu harus Iya. dijaga ya. Dan itu Pak Doni mungkin menyesuaikan ya dengan kalau tim Pak Doni ini masih muda-muda semua atau dengan Nah, senior juga. Itu dia Bu tadi. Hmm. Karena faktor yang saya kasih tahu tadi adalah komunikasi. Memang karena usia tim saya sekarang ini Iya. kategorinya muda Bu ya. Kalau kita anak bilang Gen Z berarti ini. betul Bu. Oh, Kalau oke. yang muda ini kan biasanya kan banyak faktornya, yang masih labil lah, yang masih Iya. pengen ini dan itu. Nah itu Iya. yang kadang sulit dikontrol ketimbang yang senior, yang kontrolnya itu mungkin hanya karena santai dulu, kesana dulu, mungkin seperti itu. Jadi Iya. tantangan di yang sekarang mungkin lebih membentuk untuk usia tim saya sekarang. Oh, berarti komunikasinya pun tidak asal berkomunikasi ya. Betul. Kita lihat dulu cuaca Iya, Bu. gimana nih Iya, ya kan, Bu. memungkinkan nggak, kondusif nggak nih Iya. itu kan. Oh, oke, luar biasa ya. Luar biasa ya Sobat Interest 007, apa namanya, insight yang hari ini Pak Doni sampaikan ke kita, khususnya terkait orientasi pada hasil. Karena saya juga melihat ya, yang Pak Doni lakukan itu itulah apa namanya, satu ya, continuity-nya ya. Jadi terus menerus ya, terus menerus, tidak pantang menyerah. Ketika ini tidak berhasil, coba cari cara lain ya sampai tercapai targetnya. Luar biasa ya Pak Doni, terima kasih banyak loh, diskusinya sangat menarik sekali sore hari ini. Kalau boleh untuk menutup diskusi kita ya Sobat Interest, Pak Doni mungkin bisa kasih highlight ya, kesan terakhir ya, kata-kata terakhir, kata-kata mutiara yang khususnya yang terkait dengan orientasi pada hasil ya. Siap, Bu. Oke, silakan Pak Doni. Mungkin hanya sekedar sharing ke teman-teman Sobat Interest. Jangan pernah takut menetapkan target lebih tinggi dari target yang sudah ada, karena tidak akan pernah ada tidak akan ada istilah gagal dalam belajar, tapi kegagalan mungkin akan selalu ada yang di sisi yang lain. Jadi tetap berjuang, semangat, jaga target-target itu harus bisa, dan yakini diri target itu pasti bisa tercapai apapun caranya. Mungkin itu sih yang biasa, saya sampaikan. super sekali ya, super sekali ya. Intinya kita harus yakin sama kemampuan kita, ya, dengan diri kita sendiri. Gak usah takut menetapkan target yang tinggi ya. Seperti kata Pak Karno dulu ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit ya. Pokoknya kita pasti ketemu cara. Ya, terima kasih banyak Pak Doni ya, sudah menutup diskusi hari ini dengan pesan terakhir yang super untuk seluruh Sobat Interest 007. Nah, saya juga mau tutup tapi dengan pantun. Jadi kalau Pak Doni kan nggak pantun tadi ya, saya aja yang pantun. Oke. Baik Sobat Interest 007, saya tutup dengan pantun ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Acep. Weekend Talk Show edisi 11 sudah berakhir. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe ya. Mantap ya. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sobat Interest 007. Yahoo!